Islam futuristik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pendidikan vokasi memegang peranan penting bagi pengembangan SDM Indonesia yang terampil di masa yang akan datang. Pembangunan SDM menjadi kunci Indonesia kita ke depan. Pentingnya vocational training, pentingnya vocational school. Majelis Ulama Indonesia atau MUI mengeluarkan fatwa yang sangat penting berkaitan dengan pengelolaan dana haji dan pemanfaatannya. Fatwa itu pertama, memanfaatkan hasil investasi setoran awal biaya perjalanan ibadah haji calon jemaah haji untuk membiayai penyelenggaraan haji jemaah haji yang lain adalah haram. Sementara pengelolaan keuangan haji yang menggunakan hasil investasi dari setoran awal biaya perjalanan ibadah haji calon jemaah haji untuk membiayai penyelenggaraan haji jemaah lainnya termasuk kategori berdosa. Ini yang mengelolakan ini pemerintah melalui BPKH ya, Badan Kelola Keuangan Haji. Fatwa yang sangat penting itu disampaikan oleh Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Profesor Asrorun Ni'am Soleh di Jakarta, dan fatwa tersebut merupakan salah satu hasil istimewa ulama Majelis Ulama Indonesia ke-8 yang berlangsung di Sungai Liat Bangka pada akhir Mei lalu. Berbagai fatwa yang dihasilkan dalam istimewa ke-8 itu telah dibukukan dalam bentuk digital. Dan soal dana haji termaktub dalam fatwa MUI nomor 09 /Istimewa Ulama /8 Romawi /2024. Dalam istimewa ulama ke-8 itu dihasilkan beberapa konsensus ulama fatwa. Salah satunya yang sempat membuat geger itu adalah fatwa haram salam 6 agama atau sering disebut fatwa salam lintas agama. Ini sebuah tradisi yang dimulai pada eranya pemerintahan Jokowi dan tampaknya akan terus dilanjutkan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Nah, mengapa saya menyebut fatwa soal penggunaan dana haji ini sangat penting? Karena seperti itulah praktek pembiayaan haji kita yang keuangannya dikelola oleh BPKH. Sebagai contoh untuk jamaah haji tahun 2024 ini, pemerintah itu menetapkan biaya perjalanan ibadah haji reguler itu kita bulatkan saja menjadi 93.500.000 lah begitu ya, supaya nggak terlalu sulit ya. Dari jumlah tersebut, jamaah haji hanya membayar sebesar Rp56.046.172 atau ini merupakan 60% dari komponen total semua biaya haji yang 93 juta tadi lebih tadi ya. Dan kemudian yang komponen 40%-nya itu diambil dari nilai manfaat sebesar Rp30.364.114. Ini dulu dana manfaat ini pasti Anda sering dulu namanya disebut-sebut sebagai subsidi gitu ya. Subsidi dari pemerintah. Itu nggak tepat ya kalau disebut subsidi, karena kalau subsidi itu kan berarti memang dananya pemerintah. Ini dana yang dikelola oleh BPKH dan kemudian ada imbal hasilnya, ada manfaat investasinya kemudian dikembalikan kepada para jemaah haji. Jadi yang tepat itu adalah dana manfaat gitu ya, bukan subsidi. Karena jemaah haji sudah memberi setoran awal sebesar 25 juta, maka untuk tahun 2024 ini mereka tinggal menyetor kekurangannya ya, yang dari total 56 juta sekian tadi itu. Jadi ya tinggal dikurangi saja 56 juta dikurangi dengan 25 juta. Nah, yang jadi masalah adalah komponen biaya yang disebut sebagai manfaat tadi, sering disebut subsidi. Selama ini setoran-setoran itu semuanya kan itu dikelola oleh BPKH, dan mereka inilah yang ditugaskan memutar uang ini. Tentu saja ini semua harus secara syar'i ya, dan karena itu kemudian diputar di dua bidang, yakni investasi surat berharga pada instrumen pasar modal syariah, dan itu meliputi saham syariah, suku atau obligasi syariah, dan reksadana syariah, juga pada investasi langsung pada berbagai sektor perusahaan seperti sektor perhotelan, aftur, penerbangan, catering, dan transportasi. Anda ingat ini kalau soal investasi ini, kalau suku syariah dan sebagainya itu kan beberapa waktu yang lalu diributkan karena itu digunakan untuk membiayai infrastruktur yang menjadi andalan Pak Jokowi. Pada waktu itu dibantah gitu. Sebenarnya tidak ada yang digunakan untuk infrastruktur. Sebenarnya nggak tepat juga ya kalau nggak digunakan, karena kan sebenarnya namanya kalau udah dibelikan surat berharga itu kan kemudian masuk dalam satu blok begitu kalau pembukuannya di pemerintah ini, dan kemudian mungkin kalau yang syariah ya bukan syariah, dan kemudian ini kan bukan hanya dari dana haji, dari macam-macam kalau namanya juga suku dan sebagainya itu. Yang beli kan bukan hanya BPKH, tapi juga ada warga masyarakat, ada lembaga usaha lainnya begitu. Dan
dari dana itu memang sebagian pasti ada juga yang digunakan untuk membiayai infrastruktur. Yang seperti ini sebenarnya nggak perlu dibantah kan gitu. Nah, imbal hasil atau keuntungan dari penempatan dana setoran para jemaah haji itulah yang kemudian disebut sebagai nilai manfaat dan kemudian digunakan sebagai komponen biaya haji setiap tahun, yang pada tahun 2024 ini sebesar 93 juta. Lumayan besar ini karena komponennya sampai 40%. Persoalannya kan nilai manfaat yang diperoleh oleh para calon jemaah haji ini berbeda-beda, tergantung berapa lama dia sudah menyetor dan di sektor apa diinvestasikan. Kan ini jelas seperti itu ya, semakin lama dia menanam ke investasinya kan semakin besar jumlahnya dan semakin sebentar ya juga semakin sedikit gitu. Selama ini kan jadi dipukul rata per tahun keberangkatan, jadi sama ya. Kan lama tidaknya itu berbeda-beda dan ini tentu saja tergantung pada tahun antrian masing-masing daerah. Ini berbeda-beda, ada yang sangat lama dan ada yang sangat cepat. Atau sebenarnya nggak bisa disebut sangat cepat, lebih cepat begitu ya. Sebagai referensi ya, pada tahun 2023 antrian haji yang terlama itu mencapai 47 tahun. Ini bayangkan kalau 47 tahun dananya dikelola yang udah jadi sangat gede banget ya. Ini dialami oleh para saudara-saudara kita yang berada di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan. Kemudian yang kedua ini di Sidrap, juga masih di Sulawesi Selatan ini sampai 46 tahun. Ini memang mayoritas yang terlama itu di Sulawesi Selatan. Ini yang tercepat saja untuk ukuran Sulawesi Selatan itu di Kota Makassar, 41 tahun. Jadi ini sebenarnya yang dananya yang diinvestasikan dan kemudian manfaatnya sangat besar, ya pasti dipastikan mereka-mereka ini yang asal dari Sulawesi Selatan. Sementara yang tercepat, walaupun saya sebut ini walaupun tercepat tapi tidak cepat, yakni Sulawesi Utara. Antriannya 17 tahun, Gorontalo 18 tahun, dan Sumatera Utara itu 21 tahun. Bayangkan kalau yang tadi itu 47 tahun, jadi artinya kalau Anda baru bisa haji setelah bekerja, katakanlah gitu, usia 25 tahun, ya berarti itu nanti ketika umur 72 tahun Anda baru bisa berhaji. Nah, kalau mau lebih awal ya yang membayarin pasti orang tuanya gitu. Dengan beda-bedanya daftar tunggu tadi, besaran dananya juga pasti, besaran manfaat dananya juga masih beda-beda. Secara logika yang lebih lama itu pasti lebih besar. Sementara yang lebih cepat, apalagi tercepat misalnya, logikanya juga lebih kecil dana manfaatnya. Tapi ketika mereka berangkat pada tahun yang sama, jumlah yang mereka harus bayarkan itu sama gitu. Padahal kan sebenarnya yang lebih lama mestinya mereka membayarnya juga lebih kecil. Artinya ini yang lebih lama itu kemudian mensubsidi yang lebih cepat. Nah, ini tepat kalau ini mensubsidi lebih tepat. Nah, ini yang dinamakan menggunakan dana haji milik orang lain, dan ini hukumnya ini zolim. Karena itu hukumnya haram. Padahal kan sebagai ritual ibadah ini harta yang digunakan untuk haji itu ya harus halalan thayyiban gitu ya. Karena apalagi di haji ini ada yang disebut namanya haji mabrur. Kalau dananya yang digunakan sudah tidak halalan dan thayyiban, ya pasti tidak mungkin dia jadi haji mabrur. Kasihan kan? Padahal mereka sebenarnya juga tidak tahu menahu soal ini, para jemaah haji aja. Mereka pokoknya nyetor dana ke bank itu 25 juta dan kemudian dana itu dikelola oleh BPKH, diinvestasikan di investasi yang bersifat syariah. Sudah, mereka tahunya seperti itu. Berapa jumlah dana mereka itu jadi tumbuh jadi berapa, mereka tidak pernah tahu. Sementara BPKH yang mengelola itu jatuhnya berdosa, ya, karena mereka yang ngatur semua ini kan, ya, karena jemaah haji tidak tahu menahu. Nah, ini saya kira yang sangat penting diperhatikan dari fatwa Majelis Ulama tadi. Nah, kalau mau aman, sungguhnya ya walaupun berangkatnya itu pada tahun yang sama, keberangkatan daftar tunggunya itu beda-beda, ya biayanya harus berbeda-beda tergantung lama dan cepatnya antrian. Tapi memang ini pasti akan sangat merepotkan ya buat BPKH, karena kan berarti mereka itu harus membuat rekening masing-masing jamaah dan kemudian juga dihitung sendiri-sendiri manfaatnya yang mereka peroleh. Padahal kan ini kalau investasi kan nggak bisa sendiri-sendiri. Ini pasti per paket besar bahwa investasinya sekian miliar atau sekian triliun, dan kemudian imbal hasilnya ya dari komponen dari berapa besar investasi mereka itu, dan itu terdiri dari banyak jemaah haji, dan bisa dipastikan itu dari mereka-mereka yang antriannya tahunnya berbeda-beda. Cara lain mungkin ini bisa dibuat akad ya, ketika para jemaah haji itu menyetorkan
setoran awalnya itu, bahwa mereka mengikhlaskan bila nanti ada kelebihan dana manfaat yang mereka peroleh itu untuk digunakan oleh saudaranya sesama muslim untuk berhaji gitu. Tapi saya nggak tahu apakah ini diperbolehkan. Saya kan bukan ahlinya ya, saya tidak ahli fikih, saya tidak paham soal itu. Tapi saya sih melihat itu salah satu jalan keluarnya ya, karena kalau tadi kemudian dibuat rekening masing-masing dan dihitung berapa manfaatnya, waduh, saya membayangkan betapa maboknya itu BPKH itu nantinya ya. Tapi kalau dengan cara akad begitu ya kan, jadi diikhlaskan sejak awal, itu kan dananya jadi halal gitu ya. Tapi sekali lagi itu bukan kompetensi saya. Silakan para ahli fikih untuk membahasnya lebih lanjut, dan kalau perlu ada istimewa ulama lagi. Saya tidak tahu apakah itu juga soal itu sempat dibahas. Tetapi bahwa prinsipnya dana haji itu harus halalan dan thayyibat itu sangat penting dan bahkan mutlak. Ya walaupun Anda pasti akan protes. Banyak juga Mas Hersu orang yang berhaji dengan dana haram. Siapa? Ya mereka itu para koruptor. Ya saya kira itu urusan mereka ya soal itu ya. Memang orang Indonesia itu terkenal sangat-sangat religius karena banyak sekali kan orang yang berhaji berkali-kali gitu. Tetapi apakah kemudian hajinya itu, dana hajinya itu peroleh dengan cara halal dan thayyiban, itu saya kira terpulang kembali ke mereka masing-masing. Nah ini soalnya adalah urusan negara ya. Negara harus menjamin rakyatnya khususnya umat Islam untuk menjalankan ibadah haji dengan baik. Masalah lain namanya investasi, ini penting saya ingatkan juga, kan tidak selamanya menguntungkan atau untungnya sama, kan bisa aja fluktuatif. Kalau suku dan sebagainya itu saya kira mungkin sudah bisa dipatok sama ya, tetapi kan suku bunganya itu dari tahun ke tahun itu berbeda-beda juga. Artinya bisa saja dana manfaatnya itu juga tidak selalu pasti, dan ini dikhawatirkan bisa saja suatu saat nanti dana manfaatnya ini habis, dan dengan begitu BPKH itu terpaksa menggunakan dana setoran jamaah haji berikutnya. Kalau itu yang terjadi, BPKH bisa terjebak dengan skema Ponzi. Ini sebuah investasi yang keuntungannya dibiayai oleh masuknya investasi baru, duta baru. Ini sebenarnya skema tipu-tipu lah. Jadi biasanya Anda dijanjikan, oke, Anda akan investasi tempat kami, angkanya sangat tinggi, begitu, dan banyak orang tertarik, orang berbondong-bondong, tapi sebenarnya dananya tidak pernah diinvestasikan karena mereka ini yang memasukkan dana yang lebih awal itu diberi keuntungan yang sangat besar tadi dari dana yang disetorkan oleh investor berikutnya. Nah ini tetapi kan lama-lama juga habis karena ini tidak dikelola dengan benar, dan ini kemudian banyak diselewengkan oleh para pengelolanya, dan ini pernah terjadi di Amerika. Nah kalau itu yang terjadi, ini bukan lagi haram, bukan lagi berdosa BPKH, tapi sudah melakukan tindak kejahatan, dan itu jatuhnya pidana ya. Soal ini sebenarnya pernah diingatkan juga oleh KPK ke Menteri Agama Yakul Khalil Qomas. Hal ini berkaitan dengan besaran biaya perjalanan ibadah haji yang tidak dinaikkan, karena katanya menurut evaluasi KPK kalau lama tidak dinaikkan, lama-lama itu dana manfaatnya bisa habis. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengatakan pada tahun lalu ya, tahun 2023 itu nilai manfaat yang disimpan di BPKH hanya sekitar 15 triliun. Itu disampaikan oleh Pahala Nainggolan dalam konferensi pers di KPK pada tanggal 27 Januari 2023. Sementara nilai manfaat semakin menipis, hingga saat ini belum ada ketentuan setingkat undang-undang yang mengatur besaran dana yang harus dikucurkan BPKH pada setiap penyelenggaraan ibadah haji. Ini saya kira ini juga penting. Literasi semacam ini penting dibuka kepada publik. Itu jangan seolah-olah bahwa tahun ini misalnya persentasenya 40%, tahun depan bisa sampai 40% lagi. Dan itu bisa beda-beda. Tetapi di situ yang jadi persoalan. Kemudian kan ada ketidakadilan di situ. Soal pengelolaan dana setoran haji ini, sebenarnya pada tahun 2012 Majelis Ulama Indonesia juga pernah menerbitkan fatwa. Hanya saja pada saat itu fokusnya bukan pada penggunaan dana jemaah haji lain, tapi itu berkaitan dengan setoran haji masing-masing. Itu dicantumkan dalam Himpunan Keputusan Istimewa Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia tahun 2012. Ya, disebutkan bahwa seluruh jemaah haji yang telah melunasi biaya perjalanan ibadah haji dapat menggunakannya untuk ibadah haji tahun depan atau menarik kembali uang tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kata himpunan buku tadi itu sesuai dengan isi istimewa ulama dari Komisi Fatwa. Disebutkan bahwa dana setoran haji yang ditampung oleh rekening Menteri Agama yang pendaftarannya termasuk daftar tunggu atau waiting list secara syar'i adalah milik pendaftar calon haji. Ya, jadi bukan milik negara. Oleh sebab itu, apabila yang bersangkutan meninggal atau ada halangan yang membuat calon haji tersebut gagal berangkat, dana setoran haji wajib dikembalikan kepada calon haji atau ahli waris. Ini tapi lebih pada soal itu ya, soal kemungkinan kalau gagal dan sebagainya. Tetapi yang menarik,
yang menjadi dalilnya ini ada di dalam Al-Quran, itu yang bisa dikaitkan dengan tadi penggunaan dana haji milik jamaah yang lain. Ini fatwa ulama tahun 2012 itu mengutip Quran surat An-Nisa ayat 29. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Ini yang saya sebut tadi ya. Apakah mungkin misalnya bisa dibuat akadnya begitu ya ketika setoran awal dana haji itu? Ya, karena ini kan dasarnya kalau udah ada akadnya dan kemudian diikhlaskan, itu artinya suka sama suka. Dan kemudian juga dalam akadnya disebutkan ya yang mungkin setoran hajinya kurang, dia harus tahu bahwa dia menerima dana haji dari saudaranya yang lain gitu ya. Yang paling penting dari semua fatwa haji itu sekali lagi adalah berkaitan dengan memang penggunaan dana haji itu betul-betul harus hati-hati. Karena tadi itu berkaitan dengan persoalan mabrur atau tidaknya seorang jemaah haji kalau kemudian dana haji yang mereka gunakan itu sudah difatwakan haram gitu ya. Makruh atau subhat saja ini harusnya tidak boleh, apalagi kalau sudah ada fatwanya yang haram. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Amin amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.